biasa kita curahkan kita ulang berada di kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu karena saudara, sebenarnya bukan ceramah ini, tapi saya mau curhat sama Bapak sama Ibu. Kalau Jumat, Bapak sama Ibu curhat sama polisi. Tapi kalau subuh, Pak Kapolres curhat sama Bapak sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak? Boleh. Penjara saya itu sekarang udah penuh Pak. Penjara saya udah penuh. Ada 27 orang. Saya mau curhat sama Bapak, gimana cara atasi? Apa kita besarkan penjara? Bu, kita besarkan, kita bangun lagi penjara atau gimana? Saya mau curhat sama Bapak. Dan setiap hari mereka itu makanya gratis gitu. Dianggarkan dari anggaran Polri. Yang dari 27 orang itu yang narkobanya 19 orang. Kemarin ketangkep 2 orang di Sementara sudah siap mengedarkan 16 paket sabu. Yang sebelumnya, yang pertama kali saya masuk itu dia bawa barang bukti 19 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Kalau 12 kilo daging sapi itu apa ya? Ini 12 kilo narkoba. Jadi akhirnya saya kok sudah pusing. Gimana kira-kira ini penjaranya udah penuh? Apakah kita besarkan aja penjara? Pak, gimana Bu solusinya? Yang bunuh-bunuhan ada dua, yang membunuh orang masih ada 2 orang. Yang berbuat cabul masih ada 2 orang. Dan ada salah satunya berbuat cabul itu remaja angkatan 65. Remaja angkatan 65. Remaja pada masanya. Umurnya 51 tahun. Yang penganiayaan ada 2. Sekarang mana penjara ini? Kira-kira solusinya apa ya? Saya minta pendapatnya Bapak sama Ibu. Kita besarkan aja penjara Bu. Dan semuanya subhanallah. Semuanya orang Islam. Orang Islam. Kira-kira sebelum ketangkap kemarin mereka ini sholat subuh enggak? Berjamaah di masjid. Sebelum tertangkap kira-kira mereka yang sudah di penjara itu kira-kira sholat subuh berjamaah di masjid enggak? Kira-kira. Berarti sebenarnya masalahnya sudah selesai ya? Gimana Bu? Pak, jangan diam aja dong, bantu polisi. Bapak ini kalau ketilang aja baru minta bantu. Sekarang saya mau minta bantu Bapak sama ini gimana solusinya? Imannya ditingkatkan Pak. Wah, selesai. Berarti sudah kita tutup masalah apa? Bapak Ibu yang mulia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik seluruhnya maka baik seluruhnya. Maka baik seluruh badannya. Apabila buruk segumpal daging itu maka buruk seluruhnya. Betul betul. Dia adalah segumpal daging itu namanya hati. Di situ hati tampaknya iman. Maka Bapak Ibu secara singkat, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kamtipmas? Salah satu untuk menyelesaikan masalah kamtipmas adalah dengan kembali ke surau dengan meningkatkan iman. Betul. Selesai. Karena hari ini, mohon maaf, secara singkat kita gambarkan masyarakat kita, kampung kita, nagari kita, kecamatan kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan sakit. Mohon maaf Pak, kalau Bapak ada yang menderita penyakit stroke. Sebagai gambaran, penyakit stroke itu dan jantung atau pembuluh darahnya bermasalah. Betul? Orang stroke bisa lari-lari di belum ada 12 putaran Pak? Enggak. Bisa makan daging rendang 1 hari 3 kali? Bisa makan tapai, taman tapai 1 hari 3 kali? Nggak bisa. Makanya dijaga, aktivitasnya itu dijaga. Apa yang terjadi ketika stroke pembuluh darahnya menyempit atau tersumbat? Betul Pak? Maka tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Siapa pembuluh darah? Siapa darahnya? Bapak dan Ibu sekalian. Dan Ibu sekalian. Nah, sekarang darah ini darah tua. Darahnya darah tua. Di mana anak keponakan kita Pak yang darah mudanya? Cuma 1 itu. Bu, benar nggak? Pak, benar nggak? Darahnya darah tua, seolah-olah di masjid itu pintunya ditulis masjid adalah khusus untuk 40 tahun ke atas. Iya Pak. Makanya nggak heran, lambungnya sakit.
Pembuluh darahnya apa? Pembuluh darahnya jalan dari bapak rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, rumah ke rumah, mengajak tetangga masuk dalam masjid, itu pembuluh darahnya. Sekarang darahnya sudah sedikit, pembuluh darahnya macet, mogok. Apa yang terjadi dengan kampung kita? Pantesan saja banyak narkoba, banyak LGBT, banyak maling, banyak orang tawuran, geng motor, mohon maaf, pedang-pedang dan sekarang lebih fenomena lagi, fantasi sejarah. Fantasi sejarah, tidak laki-laki perempuan atau laki-laki laki-laki, yang penting sejarah. Apa-apa lagi itu, kan garuk-garuk kepala saya. Karena tidak ada sejarahnya, orang ditangkap, insya tobat tidak ada pak. Yang kemarin ketangkap itu 2025 ketangkap, 2017 malah pernah ditangkap juga. Yang ada kalau masuk penjara, kucing keluar jadi harimau. Yang ada kemarin malam sendal ditangkap jadi maling motor. Jadi betul, solusinya adalah sesungguhnya kita harus mengambil tajuk kembali ke surah. Kenapa? Kalau kembali ke surah maka otomatis orangnya sholat. Kalau sholat kata Nabi dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selesai masalah. Nah sekarang tidak sholat, oh ya udah, tidak tercegah perbuatan keji dan munkar, hanya berbuat kerusakan. Bapak Ibu ya, kalau memang namanya polisi patroli sering, satu hari 3 kali mungkin patroli. Kayak minum obat kali ini patroli Bu. Patroli malam tuh blue light pakai mobil plat warna biru. Itu jam 12 malam, jam 1 malam masih nongkrong anak teman kita di kafe-kafe. Bapaknya juga nggak menegur. Pak, ini kan masalah kita bersama. Bukan, sebenarnya masalahnya adalah dalam keluarga. Mereka kehilangan seorang sosok bapak. Bapaknya tidak peduli dengan anaknya. Betul, betul Pak. Dan rata-rata anak-anak kemenangan kita ini, kenapa dia keluar dari rumah? Karena tidak dipedulikan oleh orang tua. Dan rata-rata orang tua yang tidak mempedulikan anaknya adalah orang tua yang tidak pernah ke masjid. Coba kalau bentrokan sama anak, nak, kalau kamu nggak pulang jam 8 malam, jangan panggil bentrokan dong. Kira-kira pulang nggak? Nah, kalau kamu memang tidak pulang ke rumah atau ke surau, bapaknya bilang, jangan anggap sebagai bapak. Ini tidak ada lagi, nggak peduli kita. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah mereka sekarang sudah di luar semua. Setahu saya, Pak, orang Minang itu memang untuk orang laki-laki itu tidak boleh ada kamar di luar rumah, betul ya? Kamarnya di mana? Surau. Nah sekarang gimana sih? Bapak udah tahu, ibu udah tahu kalau dia harus ke surau, tapi didiamkan saja. Maka Bapak Ibu muda, bagaimana kita ini sekarang mengembalikan mereka ke surau? Kenapa harus kembali ke surau? Ya itu tadi, akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Ya itu tadi. Dan yang kedua, kalau bisa kita umpamakan Bapak Ibu ya, kalau semua orang ini tahu masjid, melihat masjid, harusnya kalau melihat masjid harusnya dia masuk dalam masjid. Betul? Mendengar azan harusnya dia masuk dalam masjid. Tapi kenapa seperti seolah-olah tidak mendengar dan melihat? Sesungguhnya yang mendengar, tidak mendengar dan tidak melihat adalah bukan mata dan bukan telinga, tetapi hadiahnya snack. Yang tidak melihat dan tidak mendengar itu hati. Betul Pak ya? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita kembali ke masjid? Harus dengan treatment yang tepat. Harus dengan treatment yang tepat. Motor saja treatmentnya harus tepat Pak. Saya punya motor, mereknya Vario, Honda. Kalau rusak dibawa mana Bu? Iya, saya tahu bengkel. Gak mungkin saya lempar ke laut. Bawa ke bengkel motor, bukan bengkel mesin jahit, betul Pak? Motornya pun harus ke Ahas, nggak boleh ke Yamaha, nggak boleh ke Piaggio, betul Pak? Dan itu pun nanti di sana nggak boleh ketemu sama mekanik yang dia ahli dalam mesin manual, harus kepada ahli mesin matic. Motor aja harus tepat sasaran, apalagi manusia. Nah sekarang saya tanya, bengkelnya manusia di mana? Bukan kita, bukan Danau Singkara, bukan Om Billy, bukan ya? Harus ke masjid. Bapak yang mulia, kalau hati sedang dalam keadaan buta dan tuli, Bapak tahu semua. Kalau buta dan tuli, caranya kayak, caranya menolong dia. Kalau misalnya seorang buta dan tuli ada di tengah rel kereta api, bagaimana caranya menolongnya?
Bagaimana cara ngomongnya? Buta sama tuli. Bagaimana Bu? Hah? Apa? Di papa. Teknisnya, tiba-tiba bapak potong. Teknisnya, bapak datang ke sana, ibu datang ke sana, dipegang tangannya pelan-pelan, jangan dijubit. Setelah itu dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Kalau bapak kirimi WhatsApp, nggak akan respon. Orang buta sama tuli di WhatsApp. Kalau diteriak-teriak pakai mikrofon, nggak respon juga karena orang buta sama orang tuli. Kalau ditepok-tepok dari jauh, nggak akan datang karena buta sama tuli. Nah, bagaimana sekarang supaya mengembangkan anak-anak kita yang mohon maaf sedang dalam keadaan buta dan tuli hatinya bisa kembali ke masjid? Caranya bagaimana? Datang ke rumahnya, ketok pintu, Assalamualaikum, bawain gorengan, diajak makan. Pak, tumben Pak, pokoknya makan aja. Ini lambang kapai, pokoknya makan. Allah Akbar, dibuka tangan. Nah, Masya Allah nih, udah azan, mari kita ke masjid. Begitu caranya. Dijemput door to door namanya. Sudah Bapak Ibu kerjakan belum? Pantesan aja masjidnya sepi Pak. Itu aja Bu, jualan sales, jualan panci, door to door Pak. Kemarin Pak, kami ini door to door dibilang sesat. Siapa yang bilang sesat? Itu jualan panci door to door apakah Bapak Ibu bisa bilang sesat itu? Jualan panci door to door sesat Anda? Ada yang berani bilang? Tidak. Kenapa untuk agama nggak boleh door to door? Coba bilang door to door sama Nabi itu sesat. Dulu Nabi door to door mendatangi Abu Jahal, mendatangi Abu Bakar, mendatangi Sayyidina Umar. Bilang Nabi sesat? Nggak ada yang berani. Karena Nabi door to door dulu, maka sekarang harus kita contoh. Kan begitu. Nah, caranya supaya masjid ini ramai door to door. Jadi pencegahan kejahatan terbaik adalah mengembalikan setiap manusia pergi ke masjid. Karena akan diperbaiki siapa? Allah. Kenapa? Karena yang karoserinya manusia ini Allah. Makanya Pak, Bu, nanti kalau ketemu di sini polisi, tulisannya Polres Samudera, enggak kamu masjid, ketok kepala, pukul kepalanya. Siapa? Siap. Nah, pokoknya kalau lompat-lompat polisinya nggak ngapa-ngapain Pak, nggak lagi tugas. Tapi nggak ngapa-ngapain, ketok kepalanya. Kata Pak Kapolres, Pak, kalau polisi di tanah data, kalau nggak salat berjamaah, diketok kepalanya. Apa diketok kepalanya Pak? Begini, dipukul. Ya Pak ya. Nah, kebalikannya masyarakat juga harus ramaikan. Coba bayangkan, kalau seluruh tanah datar, walau ada Qur'an wa taqawla fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kecamatan, penduduk satu kabupaten dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka dari langit jadi berkah, dari bawah jadi berkah. Sekarang kita balik, kenapa yang dari atas hujannya jadi banjir, hujannya jadi gaduh, yang dari bawah angin puting beliung, yang dari bawah gempa bumi, yang dari bawah tanah longsor, yang dari bawah kenakalan remaja, yang dari bawah LGBT, yang dari bawah jadi narkoba. Kenapa semua terjadi? Karena iman dan takwa tidak ada dalam kampung tersebut. Ayatnya betul ya Ustaz? Masalahnya di situ. Pokoknya Bu, kalau ada Quran sama hadis kita ikuti. Selesai masalah. Tidak usah perlu dibikin ini sebabnya apa Pak ya? Ini bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya gampang. Sebabnya juga pasti sudah ketemu. Sebabnya sudah diterangkan dalam Quran. Cara mengatasinya juga sudah dikerjakan sama Nabi SAW. Selesai masalah. Gak usah pakai seminar, gak usah pakai penelitian. Selesai itu masalah. Yang masalah itu kalau kita tidak kembali kepada Quran dan hadis. Masalahnya begitu. Bapak kalau pergi ke Aceh, pergi ke Bengkulu, pergi ke Medan, tidak tahu jalan, Bapak Ibu buka apa? Pak, Bapak? Google Map. Kan begitu. Nah begitu Bapak buka Google Map itu, Google Map, ada garis biru, betul? Begitu Bapak buka begitu Bapak ikuti garis biru, berani nggak Bapak sama Ibu belok kanan belok kiri tanpa izin Google Map? Berani nggak? Itu saja Ibu dan Bapak nurut sama Google Map. Kenapa untuk menyelesaikan masalah gerakan Dimas? Kenapa untuk menyelesaikan masalah kampung, menyelesaikan masalah nagari tidak ikut Quran dan hadis? Padahal Bapak dan Ibu juga punya falsafah. Adik bisa di sana, saya bisa di kita belum di mana? Di masjid Pak. Hanya untuk mahar ketika pernikahan. Pantes.
siap menghadap Kapolres, marah-marahin rumah ibadah. Ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi ini untuk bersama. Maka Bapak yang mulia, caranya adalah mengembalikan harga aktif, Mas, mengembalikan, jangan sampai ada masalah di kampung itu adalah dengan mengembalikan ke masjid. Karena yang kalau setiap orang kembali ke masjid, imannya akan betul disolkan. Jadi kalau mau membangun sebuah negara yang baik, bukan hanya sekedar memilih pemimpin yang adil, bukan hanya sekedar memperbaiki perekonomian, bukan Pak. Intinya untuk membuat satu negara yang baik berawal dari mana Bu? Iman. Ini Pak gambarannya. Negara yang baik tersusun atas provinsi yang baik, provinsi yang baik tersusun atas kabupaten yang baik, kabupaten yang baik tersusun atas nagari kecamatan yang baik, kecamatan nagari yang baik tersusun atas jorong yang baik, jorong yang baik terbangun atas keluarga yang baik, keluarga yang baik terbangun atas individu yang baik, individu yang atas karena hati yang baik, iman yang baik. Sekarang kita balik, kalau iman hati setiap orang baik, maka dia akan membentuk keluarga yang baik. Betul? Keluarga yang baik akan membentuk jorong yang baik, jorong yang baik akan membentuk nagari kecamatan yang baik, kecamatan yang baik membentuk kabupaten yang baik, kabupaten yang baik membentuk provinsi yang baik. Akhirnya provinsi yang baik membentuk negara yang baik. Ketemu sudah. Betul nggak Pak? Sekarang masalahnya, oh, Pak, bukan Pak, ini tergantung pemimpin. Bu Pak, pernah nggak Indonesia dipimpin satu orang ustaz? Pernah, siapa namanya? Gus Dur. Bukan ajengan lagi, Gus. Kiainya ustaz. Apakah masalah selesai di Indonesia? Betul Pak? Bukan maksudnya Gus Dur tidak mampu, tidak. Tapi manakala pemimpinnya baik, tapi kalau rakyatnya tidak sholat, fahsya wal munkar tetap ada. Tidak sholat, maka Allah juga tetap akan marah. Pak, azan Pak, kita ke masjid. Bisa Pak ya? Mau nggak? Gampang kan? Karena apa? Prinsipnya yang pertama kerjakan. Harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Kalau sesuatu dikerjakan maka di depannya akan ada hasil. Hasilnya dua, berhasil dan gagal. Kata orang cerdik pandai, gagal adalah awal dari keberhasilan. Betul? Jadi dikerjakan. Bu, Pak, zaman dulu ada satu zaman namanya zaman jahiliyah. Sudah pernah dengar? Zaman jahiliyah itu zaman apa Bu? Hah? Bukan, salah. Kalau ibu ngomong zaman jahiliyah, zaman bodoh itu bukan. Jahil itu tahu tapi sengaja. Betul tak Pak? Ini tembok putih, bawa pilok, dicoret-coret. Ditanya, Dek, ini kan tembok putih. Kira-kira kalau kamu pikir nih, tembok ini boleh dicoret-coret enggak? Dia bilang, tidak. Tapi karena dia jahil, maka dicoret-coret. Ada anak, tidak boleh kepala ditoel-toel begini. Karena jahil, itu temennya ditoel-toel kepalanya. Kelahi dia. Akhirnya nangis. Ditanya, kamu tahu nggak kalau kepala nggak boleh ditoel-toel? Dia bilang, tahu karena jahil, dia jahil temannya, maka berkelahi. Jahil itu tahu tapi sengaja, bukan bodoh. Dulu dia tahu, mereka tahu ada Tuhan di atas langit, jumlahnya satu. Yang Tuhannya punyanya Ka'bah. Tapi mereka membuat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah tawaf kepada Tuhan yang satu di atas langit, mereka mentawafi Ka'bah mereka, berhala-berhala mereka jumlahnya 361. Tahu mereka ada Tuhan di atas langit? Tahu, tapi mereka sengaja. Itu namanya zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ada satu orang, bukan ustaz, bukan abuya, bukan ajunan, bukan wali, bukan, tetapi nabi. Siapa Pak? Nabi. Namanya siapa? Nabi Muhammad. Umur 0 sampai umur 40. Tapi nabi bukan tidak. Belum mengerjakan door to door, umat tidak berubah. Kebalikannya, nabi di sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin. Nah, umat tidak berubah, tetap dalam kejahilian. Mereka membunuh daripada anak-anak perempuan mereka. Mereka berjudi, mereka berzina, mereka macam-macam kejahatan umat ini. Tapi begitu Nabi mendapatkan ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, maka Nabi berdor-dor akhirnya mengatakan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflih. Baru Nabi berdor. Apa hasilnya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah rontok. Gila Muhammad manusia. Tuhan yang 361 aja gak beres masalah kami, kok kamu mengajak Tuhan yang satu?
Apakah Nabi berhenti? Tidak, kerjakan terus. Dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci, dimaki, gila, pedusta agama, pemecah belah umat, pemisah antara bapak dan anak. Tapi imbasnya, akibatnya, hasilnya, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam. Betul Pak? Udah tahu kan? Pura-pura lupa atau gimana? Ini kisahnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau hari ini dalam keadaan umat jahiliyah, semuanya tahu peraturan nggak boleh nggak boleh narkoba, nggak boleh berzina, nggak boleh LGBT, mohon maaf Bu, LGBT aneh-aneh. Bebek aja tahu mana yang laki mana yang perempuan Bu. Bebek itu nggak pakai otak. Ini mahasiswa, ini anak-anak muda nggak tahu mana yang laki mana yang perempuan. Sekarang lagi zaman jahil, kalau di sini meskipun ada nabi tidak mengerjakan bertutur, maka tidak akan berhasil yang namanya masalah hati. Betul Bu? Betul Pak? Maka solusinya bertutur. Yang kedua istiqomah. Yang kedua istiqomah. Bagaimana kenapa harus istiqomah Pak? Kerjakan itu maksudnya bukan hanya sekedar mengerjakan kepada orang tua ini Pak tanggung jawabnya polisi, tidak. Ini tanggung jawabnya Pemda, tidak. Yang menjadikan kita ini semuanya adalah bertanggung jawab terhadap perkara ini. Bapak, Ibu, seluruhnya orang beriman harus bertanggung jawab. Betul Pak? Kenapa bertanggung jawab? Nih, masjid kita lagi kumpul, akhirnya datang orang berlima. Pak Tua, Pak Imam, saya ingin bukan mau merobohkan masjid, bukan mau merusak masjid, bukan mau memecahkan jendela, saya izin memotong tiang masjid. Memotong tiang, boleh Ustaz? Potong. Boleh Bu? Emang Ibu yang punya masjid ini? Oh nggak boleh. Pak, emang Bapak yang punya masjid ini kok melarang kami? Kenapa Pak? Nggak boleh, karena ini masjid kami. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas berdirinya masjid kami. Betul? Kata Nabi, masjid adalah barang siapa sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang. Berapa sekarang di kampung ini yang merobohkan tiang agama? Dan Ibu Bapak diam saja. Ya Pak, tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab Kapolres. Nah, ini kampungnya siapa? Bukan kampung saya. Kampung saya satu kabupaten. Ini kan kampungnya Ibu sama Bapak, betul? Jadi harus tanggung jawab. Makanya harus dikerjakan. Kerjakannya pun seluruhnya bertanggung jawab. Tidak boleh, tidak. Ini Pak tanggung jawab Ustaz. Tidak bisa. Ini tanggung jawab ketua DPR Pak. Tidak bisa. Seluruh orang beriman yang mengaku dia Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia bertanggung jawab tentang agama. Kembalikan mereka ke masjid. Yang kedua adalah istiqomah, berulang-ulang. Contohnya begini Bu, laki-laki balik di tanah datar, laki-laki balik Pak di tanah datar, yang tidak ngerti ada air minum merek Aqua berapa persen. Pak, semua orang sudah tahu, tapi kenapa masih ada iklan Aqua? Bukannya iklan itu memberitahukan sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu. Mubazir, Pak, sama seperti kalau saya ngomong, Pak, kalau lapar makan ya. Bapak udah tahu kan kalau lapar makan. Tapi saya kasih tahu terus, Pak, kalau lapar makan ya. Duhur datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Asar datang lagi, Pak, kalau lapar Bapak makan ya. Maghrib datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. 2 hari begitu lagi, 3 hari begitu. Kira-kira Bapak lama-lama ngomong sama saya, Pak. Bosan saya lihat muka Bapak. Saya sudah tahu Pak, kalau lapar makan. Kenapa Bapak isi tahu terus? Nah kenapa untuk aku begitu? Diulangkan terus di TV, di pamflet, baliho, handphone, semuanya mengatakan minumlah air aqua. Kenapa? Karena orang aqua mengatakan, Pak, saya mau aqua bukan di sini, tetapi aqua ada di sini. Alias kalau aqua sudah di sini Pak, nanti yang tua mati, nanti yang muda sudah dapat penggantinya. Gampang buat saya. Buktinya apa ada? Ada. Bapak Ibu kasih tahu adik-adik kita, anak-anak kita. Dek, beli air di sana di warung, dia bilang, Bang, beli aqua. Betul? Itu bukti kalau aqua sudah ada di. Alias orang tua mengatakan, Pak, kalau aqua sudah di sini, maka karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar, duit saya tambah banyak. Tapi mulai 10 tahun, mulai 15 tahun, yang aqua dari sini tercabut, yang dari aqua di sini tercabut, sehingga akhirnya aqua tidak lagi dikenal oleh orang. Betul kan? Betul Pak? Sekarang di mana ada
2. Ada Bu? Di mana produk itu sekarang? Kenapa? Tidak ada iklan. Snack Pak bonus. Sekarang saya tanya lagi, berapa persen laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Jawabannya sama, 0%, mendekati 0% karena ada laki-laki. Pertanyaannya, kenapa tetap tidak sholat meskipun dia tahu? Hah? Jahil, kurang tepat. Karena anda dekat di hatinya. Apa? Tidak dekat di hatinya. Tidak dekat ya, kurang tepat. Iklan. Karena iklannya terhenti. Jadi karena iklannya terhenti, yang dari sini sholat tercabut, yang dari sini sholat tercabut, sehingga timbullah dia menjadi jahil, sehingga timbullah berarti imannya tercabut karena iklannya terhenti. Dan alias sana bapak mengatakan, Pak bukan tanggung jawab saya, yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang tidak sholat bukan urusan saya. Kalau kamu bapak ibu mengingatkan cuma 1 kali 2 kali, tidak berulang-ulang sebagaimana iklan. Ketemu nggak masalahnya? Ketemu. Makanya kalau bapak belok kanan belok kiri tadi setiap hari sampai bapak mati. Setuju Pak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya Ustaz. Dengan tangan, maksudnya apa? Pertama dengan tangan, oh Pak itu tanggung jawab puasa. Bukan, dengan tangan bapak ibu. Bagaimana caranya? Ketok-ketok, Assalamualaikum, azan, sambil sebelah kiri bawa lamang tapai. Malamnya baru dengan tangan dibeginikan. Siang harinya mengenalkan Allah kepada mereka, malam harinya mengenalkan mereka kepada Allah. Angkat tangan ya Allah, Pak Tono ya Allah. Tadi siang sudah saya datangi, belum mau ke masjid ya Allah. Berikan lagi hidayah untuk masuk ke dalam masjid. Yang pertama kerjakan, yang kedua bersama-sama, yang kedua berulang-ulang, yang ketiga jangan pernah memikirkan hasil. Orang mau masuk masjid terserah, orang yang tidak mau masuk masjid terserah, jangan pernah pikirkan tentang hasil. Kalau dia masuk masjid alhamdulillah, kalau dia tidak masuk masjid jangan sakit hati. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya hai Muhammad, kamu tidak bisa membawa hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi walakin Allah yahdi man yasha. Allah berkuasa untuk memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Jadi Pak, yang pertama kerjakan bersama-sama, setiap orang punya tanggung jawab. Yang kedua istiqomah berulang-ulang. Yang ketiga jangan pernah berpikir tentang hasil. Pak susah Pak ini Pak. Saya tanya sekarang, kalau susah itu bisa apa enggak? Bisa. Yang jelas Bapak mau atau tidak kan begitu. Jadi Pak, kalau sekarang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 bapak-bapaknya. Berarti besok ada berapa Pak? 30, 40. Berarti besoknya lagi ada berapa? Hari Rabu ada berapa? 80. Besoknya lagi ada berapa? 160. Sampai 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Ada jumlahnya berapa Pak sih? Laki-laki baliknya ada berapa jumlahnya? Belum dihitung. Sama kayak masjid yang lain. Tapi gampang Pak cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah laki-laki baliknya sama seperti sholat hari Jumat. Dikurangi surau atau musola yang ada di sini. Itu jumlahnya. Tapi menggelitik Bapak Ibu seluruhnya untuk sama-sama kita berpikir. Saya secara pribadi mohon maaf, saya bukan orang Minang. Tapi sepertinya saya lebih Minang daripada Bapak. Ada bahasa di syarat besar di kitab Allah itu keajaiban dunia nomor 21. Tidak ada tanah yang dia mengungkapkan secara gamblang falsafah kami ini. Mekah Madinah aja enggak. Ada bahasa di syarat besar di kitab Allah itu cuma ada di Minang. No, tempatnya di Pariaman, betul Pak? Saya lebih Minang daripada Bapak. Dan saya tidak rela kalau orang Minang tidak mengangkat falsafahnya sendiri. Mari kita angkat falsafah kita kembalikan mereka ke surau, sehingga akhirnya dengan mereka kembali ke surau, maka ada bahasa di syarat besar di kitab Allah akan terangkat dengan sendiri. Insyaallah Pak ya. Itu saja mungkin dari saya. Di kantor juga begitu Bu. Kalau Bapak tidak percaya silakan pergi kantor saya. Di sana brand pertama, tugas kami pertama adalah tingkatkan iman dan takwa dengan asas kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah. Ada bahasa di syarat besar di kita. Kalau percaya silakan.
Karena apa? Ini untuk kita semua. Dan hanya ada satu-satunya di dunia, hanya di tanah ini. Jadi saya lebih minang daripada Bapak. Bukan masalah slogannya, tetapi masalah spirit. Coba tanya yang bikin spirit. Kira-kira sekarang kalau orang sekarang tidak bersandingkan kita belum marah? Marah. Bapak nggak bersandingkan kita belum, diam saja. Sama ya, semangat Pak. Mari kita sama-sama wujudkan tanah datar yang madani, baldatun, thayyibatun, warukun luhur dengan cara mengembalikan setiap orang di surau untuk mengangkat falsafah ada besar syarat dari kita. Yang salah dari saya mau dijelaskan, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seluruh majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.